Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan materi lanjutan statistik berupa Man-Whitney atau uji U. Yang kalau kemarin kita bahwasanya tahu ada uji T, uji F, maka saat ini adalah uji U. Man-Whitney U-test adalah uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikat adalah ordinal atau interval atau rasio tetapi tidak berdistribusi normal. Jadi tujuan uji U ini adalah uji untuk mengetahui nilai tengahnya dari dua kelompok bebas. Yang mana pada Man-Whitney atau uji U ini tidak mensyaratkan normal. Jadi bisa saja data yang tidak normal kita olah dengan Man-Whitney untuk mengetahui median dari dua kelompok bebas. Prosedur pengujian dapat dilakukan dengan sebagai berikut ini. Yang pertama, susun kedua hasil pengamatan menjadi satu kelompok sampel. Jadi misalkan nanti ada dua sampel, sampel X, sampel A, sampel B. Nanti yang pertama kita jadikan satu dulu. Yang kedua, hitung jenjang atau ranking untuk tiap-tiap nilai dalam sampel gabungan. Setelah kita gabung menjadi satu, kita ranking dari terkecil sampai terbesar. Jenjang atau ranking diberikan mulai dari kecil sampai besar. Jadi nanti kalau misalkan ada nilainya yang sama, berarti itu dibagi dua. Berarti misalkan 3 nilai 80-nya ada 2. Maka ketika rankingnya antara ranking 3 dan ranking 4, maka ya 3,5. Nilai beda sama diberi jenjang rata-rata. Selanjutnya jumlahkan nilai jenjang untuk masing-masing sampel. Yang keenam, hitung nilai U dengan menggunakan rumus berikut ini. Nah, kita menggunakan rumus U seperti ini. Jadi ada dua rumus, nanti kita cari nilai U yang paling kecil. U1 adalah jumlah peringkat sampel ke 1. Karena kenapa kita menggunakan U-nya ada 2? Karena sampelnya ada 2, maka kita cari masing-masing sampel. U1 jumlah peringkat sampel ke 1, U2 jumlah peringkat sampel kedua. N1 sampel ke 1, N2 sampel ke 2. R1 jumlah ranking pada sampel ke-1, R2 adalah jumlah ranking pada sampel kedua. Jadi kita langsung masuk contoh saja nanti biar mudah. Di antara nilai U1 dan U2 yang lebih kecil digunakan sebagai U hitung untuk dibandingkan dengan U tabel. Jadi kita masih menggunakan tabel sebagai perbandingan untuk U hitungnya. Jika nilai U hitung pada nomor 7 lebih besar dari N1, maka N2 dibagi 2. Maka nilai tersebut adalah U aksen. Dan nilai U dapat dihitung dengan rumus berikut ini. U sama dengan N kali N min U aksen. Yang ke-9, yang terakhir dengan kriteria pengambilan keputusan. H0 diterima bila U-nya lebih besar daripada U tabel. U hitung lebih besar daripada U tabel. Dan sebaliknya. Uji U untuk sampel kecil menggunakan U tabel atau tabel Man-Whitney. Jadi tabelnya itu berbeda-beda. Kemarin menggunakan tabel apa? Sekarang kemarin menggunakan tabel Z, distribusi normal. Saat ini menggunakan tabel Man-Whitney. Jadi jangan sampai salah menggunakan tabelnya. U tabel sama dengan bandingkan dengan nilai U terkecilnya. Jika nilai uji U sampel lebih besar menggunakan uji Z tabel. Jadi ketika U tabelnya kecil maka menggunakan U terkecil. Sedangkan jika U-nya sampel besar maka menggunakan Z tabel atau 1,96. Z hitung didapatkan dari U min EU dibagi varian akar varian U. EU sama dengan N kali 1 dikali N2 bagi 2. Maka kita masukkan rumus, dapat hitung rumus untuk mencari varian U sama dengan N1 kali N2 dikali N1 plus N2 plus 1 dibagi 12. 12 ini adalah rumus. Jadi penentuan hipotesisnya, kaidah pengujian hipotesis uji U untuk sampel kecil H0 diterima jika U hitung lebih besar daripada U tabel. Kalau sampel besar, H0 ditolak jika Z hitungnya lebih besar daripada Z tabel. Jadi kalau sampel kecil menggunakan U tabel, sedangkan sampel besar menggunakan Z tabel. Nah, kita dapat melihat bagaimana U tabel atau Man-Whitney tabel. Nanti berapa tingkat
signifikansinya, kalau ini 0,5, kalau ini 0,1. N-nya ada berapa? Uji U untuk sampel kecil, jadi dikatakan sampel kecil apabila populasi masih maksimumnya 20 atau kurang dari 20. Jadi di bawahnya 20. Contoh soalnya, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas metode kelompok belajar. Dalam rangka penelitian ini, ia menggunakan satu sampel dengan 2 kali perlakuan yang berbeda. Pada periode pertama, dia menggunakan metode mengajar tradisional, dan pada periode kedua menggunakan metode mengajar kelompok. Untuk keperluan treatment ini, maka dipilih bidang studi IPA untuk kelas 5 dasar SLBD. Dari penelitian ini ditunjukkan pada data sebagai berikut ini. Jadi ada yang tradisional, ada yang berkelompok metodenya. Sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita susun hipotesisnya. H0-nya tidak ada perbedaan antara prestasi belajar IPA dengan menggunakan dua metode tadi. HA sebaliknya ada perbedaan. Maka kita susun dulu sampel gabungan antara X1 dengan X2-nya. Sampel X1-nya dari 51 sampai 43, sampel X2-nya 72 sampai 84. Nah, pada sampel gabungan ini kita sudah langsung mengurutkan dari nilai terkecil dulu. Terkecil sampai terbesar, kita beli ranking. Maka kita masukkan ke sini. Nilai sampelnya, rankingnya menyesuaikan. 51, 51, ini kan ranking ketiga. Yang ini 51, ini kan ranking ketiga. Ini juga menyesuaikan, yang 40 ranking 1. Sampel keduanya juga sama seperti itu, kita susun seperti ini. Yang di bawah ini adalah sigmanya, jumlahnya. Maka untuk menghitung nilai U, kita masukkan rumus dulu. Yang U1 berarti ketemu nanti 21,5. Yang 5 ini adalah sampelnya, jumlah sampel. R1 18,5 ya, dari sini jumlahnya tadi. Sedangkan yang U2 itu kita cari juga, berarti perbedaannya hanya di R-nya, R1 dan R2-nya. R2-nya ini 36. Dari perhitungan tersebut, maka harga U hitung yang lebih kecil adalah 3,5. Berarti yang dipakai adalah U2-nya, 3,5, yang paling kecil. Untuk menentukan taraf signifikansi, mencari U tabel dengan taraf signifikansi 5%, dan sampelnya 5, maka taraf signifikansi nilai U tabelnya adalah 0. Atau kita lihat di tabel ini 5% berarti 0,05, dan 5 dengan yang ini adalah 0. E15 dan N2-nya 5 dengan taraf signifikansi 5%. Jadi kan 5 dengan 5 ketemunya 0. Maka T tabelnya adalah 0. Karena U hitungnya tadi lebih besar daripada U tabel, 3,5 lebih besar daripada 0, maka dari analisis tersebut menyatakan bahwa tidak ada perbedaan. Berarti H0-nya diterima. Berarti tidak ada perbedaan antara prestasi belajar dengan metode tradisional dan juga metode belajar berkelompok. Selanjutnya, untuk uji sampel besar, itu jika populasinya maksimum lebih dari 20. Populasi maksimum atau lebih dari 20. Ini contohnya, dosen statistik Fakultas Kesehatan Masyarakat ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik di antara kelas pagi dan malam. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 orang untuk kelas pagi dan 10 orang untuk kelas malam. Ujilah dengan menggunakan Mann-Whitney test apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara kelas malam dan pagi dengan taraf signifikansinya 5%. Data yang berhasil dikumpulkan terlihat pada tabel berikut ini. Jadi jumlahnya berbeda ya, antara nilai kelas pagi jumlahnya 15 yang pagi, yang malam ini hanya 10. Maka kita susun hipotesisnya dulu.
Yang pertama, tidak ada perbedaan nilai rata-rata ujian statistik antara kelas pagi dengan kelas malam. Hanya sebaliknya. Maka kita jadikan satu antara sampel 1 dengan sampel 2 dan kita langsung urutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Kita ranking. Karena 5,5 ini adalah ranking 2 dan ranking 3 sama nilainya, maka kita nulisnya 2,5, 2,5 bukan 3. Jadi kalau nilainya sama-sama berarti nanti rankingnya pecahan. Ya, yang ini menyesuaikan 75 kan 14,5 berarti menyesuaikan juga. Kita totalkan di sini 203,5 dan 121,5. Maka kita cari U-nya. U1-nya berapa? U1-nya ketemu 66,5 sedangkan U2-nya ketemu 83,5. Berarti kita pakai yang 66,5. Sedangkan menentukan varian U kita masukkan yang di sini varian U ketemu 325. N1-nya berapa tadi? 15. N2-nya jumlah sampelnya 10. Maka ketemu 325. Sedangkan untuk menentukan nilai Z hitungnya, maka yang tadi yang terkecil 66,5 dikurangi 75. 75 ini dari mana? 75 ini didapatkan dari jumlah sampel 1 dikali jumlah sampel 2 dibagi 2. 15 dikali 10, 150 dibagi 2 sama dengan 75. Maka dibagi dengan akar dari 325. Di sini 325, maka ketemu min 0,4437. Maka nilai signifikansi 5% dengan tabelnya 1,96. Jadi kesimpulannya membandingkan Z hitung dengan Z tabel dan menarik kesimpulan. Ketika kita lihat bahwasanya Z hitungnya dengan Z tabelnya 1,96, Z hitungnya 0,4437. Dapat kita lihat bahwasanya Z hitung ini lebih besar daripada Z tabelnya, yang mana Z tabelnya 1,96. Maka H0 diterima. Jadi patokannya 1,96 ini di mana nilai 0,4437 kurang dari 1,96 tetapi nilai 0,4437 ini lebih dari min 1,96. Jadi patokannya min 196 dan 1,96. Dari analisis tersebut di atas dapat diketahui bahwa hipotesis nihil yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata nilai ujian kelas malam dengan ujian kelas pagi. Baik, itu materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan uji Mann-Whitney atau uji tes. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.